Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat. Nah dokter, kita telah mengulas banyak tentang tips-tips kesehatan baik sebelum berangkat, saat berangkat, hingga sampai di Tanah Suci ya dok ya. Nah tadi sudah dijelaskan banyak dengan dokter. Nah kemudian saya ingin bertanya mengenai kendala yang sering atau penyakit yang tiba-tiba muncul saat di Tanah Suci itu apa dok ya? Ya. Baik pemirsa Timur 1 TV, jadi kalau di sana itu banyak ISPA ya, infeksi saluran pernafasan, karena memang itu tadi cuaca ya yang sangat ekstrim, sangat panas, sangat ekstrim. Kemudian juga ini jamaah itu banyak yang menghindari minum, karena takut. Jadi sering buang air kecil gitu ya, karena kan harus bolak-balik ke ke kamar mandi gitu kan, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Jadi kita sebenarnya sudah mengedukasi untuk jamaah untuk sering minum air agar kita terhindar dari dehidrasi seperti yang pertama. Yang kedua juga menghindari infeksi saluran pernafasan, karena kalau tenggorokan kita kering istilahnya karena kurang air, maka cepat sekali kita akan terkena infeksi saluran pernafasan seperti yaitu batuk, pilek dan lain sebagainya. Banyak sekali seperti itu. Jadi sangat disarankan untuk memperbanyak minum air. Iya, memang makanya slogannya kemarin jangan tunggu haus. Jangan tunggu haus. Nah, kemudian dok, kita kan sudah berbicara mengenai penyakit bawaan yang sudah dibawa sendiri mungkin oleh para jamaah ini, bahkan di sana akan bisa berpotensi mengalami infeksi pernafasan seperti tadi dok. Apakah di sana juga memungkinkan jika kita tertular penyakit oleh orang-orang yang ada di sana dokter? Kemungkinan untuk tertular itu adalah ya sama, mungkin tertularnya ya tertular penyakit batuk pilek itu aja sepertinya, seperti itu. Karena memang kan jaraknya kita kan berdekatan ya, nggak bisa kita jarak. Kalau di Indonesia mungkin jarak 1 meter gitu ya. Kalau di sana kan sudah nggak bisa ya. Jadi kita jaraknya sangat berdesak-desakan. Kemudian berbagai macam negara juga di sana. Kemudian dengan berbagai macam mungkin istilahnya sakit yang dibawa ya, istilahnya kan kalau batuk pilek itu kan menularnya lewat udara, percikan. Nah, kalau sudah batuk nggak pakai masker kemudian ya kena langsung. Makanya tadi masker adalah alat wajib ya dok ya di sana ya dok. Lalu apakah para jamaah ini didampingi mungkin tenaga kesehatan seperti itu dok waktu berangkat ke sana? Iya, jadi kalau yang biasanya sebelum tahun 2022 ini kemarin itu satu kloter itu kan terdiri dari 450 jamaah ya. Nah itu ada petugasnya itu ada 5. Jadi dokter 1, perawatnya 2, kemudian ada dari Kementerian Agama 2, jadi pembimbing ibadah sama ketua kloter. Kalau yang 2022 kemarin karena khusus ini ya istilahnya, jadi dokternya 1, perawatnya cuma 1. Kemudian yang satunya ketua kloter, yang satunya pembimbing ibadah. Jadi untuk jumlah kloternya tetap sama, 450 orang satu. Oke, seperti itu. Mungkin kita akan membahas mengenai perjalanannya dok ya. Kan memang tidak semua, mungkin ada beberapa lah jamaah haji yang mungkin bisa mengalami mabuk perjalanan seperti itu karena kecapean dok. Tipsnya agar tidak mengalami hal itu gimana dok? Tipsnya untuk tidak mabuk perjalanan ya istilahnya. Kalau memang dia sudah istilahnya sudah punya riwayat mabuk perjalanan, sebaiknya memang dia harus minum obat sebelum melakukan perjalanan. Kemudian kalau yang belum, jangan sampai perut itu kosong sebelum melakukan perjalanan. Jadi setidaknya harus makan terlebih dahulu seperti itu. Jadi jangan sampai perut kosong kemudian minum obat sesuai dengan penyakit yang dia derita. Misalnya dia punya sakit mah atau sakit lambung seperti itu, atau memang dia punya potensi untuk mabuk perjalanan, ya harus tersedialah obat untuk itu. Seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian nih dok, jika ternyata pada saat kepulangan atau keberangkatan ke sana salah satu jamaah haji ini waktu dites PCR ataupun antigen itu ternyata positif, itu seperti apa dok penanganannya seperti itu? Untuk yang positif yang kemarin 2022 itu kita pisahkan, memang tidak untuk pulangnya, untuk kepulangan itu kita pisahkan, tidak berbarengan dengan satu rombongan itu, jadi dalam tidak satu bis, jadi dijemput tersendiri oleh ambulan. Jadi kemudian untuk penanganan selanjutnya hanya melakukan karantina atau isolasi mandiri di rumah selama 5 hari, kemudian setelah 5 hari akan dilakukan pengecekan ulang oleh puskesmas setempat. Apabila sudah negatif, ya tidak
perlu melakukan isolasi selanjutnya seperti itu. Seperti kemarin itu ada tidak dok kebetulan? Tidak ada ya dok? Alhamdulillah kemarin tidak ada. Alhamdulillah lancar ya dok ya berarti kemarin ya. Alhamdulillah menarik sekali dok bahasan kita hari ini. Nah kemudian di awal tadi kita menyinggung keberangkatan pada tahun ini tahun 2022 hanya 50%, di mana usia jamaahnya dibatasi ya, yakni di bawah 65 tahun gitu dok begitu. Nah kenapa dok seperti itu? Jadi karena memang kan seperti disebutkan tadi, karena sudah 2 tahun ya kita pandemi, jadi istilahnya mungkin ini ibadah haji, pemberangkatan ibadah haji percobaan ya istilahnya. Jadi memang, tapi itu memang kebijakan dari Arab Saudi sendiri untuk memberangkatkan hanya 50% dari jumlah kuota yang sudah disiapkan. Jadi karena juga mungkin kalau seandainya 100% jadinya prokesnya malah tambah, nggak bisa nggak bisa dijalankan dengan baik gitu kan. Jadi Arab Saudi menetapkan untuk keberangkatan juga 50% dan menetapkan juga untuk yang berangkat adalah usia di bawah 65 tahun. Jadi untuk melihat bagaimana potensinya misalnya nanti terjadi apa-apa gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah di tahun 2022 kemarin tidak ada laporan yang istilahnya kejadian yang luar biasa atau kejadian yang menyebabkan kemungkinan tidak jadi berangkat kembali seperti itu. Alhamdulillah kemarin tuh lancar di tahun 2022 untuk keberangkatan ibadah hajinya, dan tidak ada kejadian yang banyak laporan COVID dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak ada seperti itu. Jadi alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan tahun depan 2023 bisa 100% berangkat seperti itu. Begitu. Amin ya dok. Amin. Ya. Amin. Amin. Nah jika di tahun 2022 ini kan dikatakan percobaan dok, berapa besar nih, berapa persen nih kemungkinan tahun 2023 akan diberangkatkan secara 100% begitu dok? 100% insya Allah. Insya Allah ya dok. 100% di tahun ini tidak ada laporan melonjaknya kasus COVID setelah diadakan ibadah haji dan umroh itu. Alhamdulillah. Dan terbukti memang kita kayaknya setiap seminggu sekali sudah ada yang berangkat umroh ini, kayaknya sudah hampir setiap minggu ada keberangkatan umroh kayaknya ya. Sekarang di travel udah mulai banyak ya. Iya, alhamdulillah sudah mulai berjalan normal kembali ya dok ya. Meskipun ya itu tadi protokol kesehatan memang harus tetap dijalankan secara taat seperti itu. Nah dok, lalu setelah dari kepulangan ibadah haji itu tidak harus diisolasi juga ya dok ya? Tidak harus melakukan isolasi? Alhamdulillah tidak ada isolasi, hanya kita memang ada pemeriksaan ini, swab itu ya, untuk mengantisipasi apabila ada jamaah yang positif atau seperti apa. Jika ada memang harus isolasi mandiri? Isolasi mandiri aja di rumah selama 5 hari. Luar biasa sekali, berarti memang benar-benar sudah mulai berjalan secara normal ya dok ya. Amin. Nah, gimana tanggapan dokter sendiri melihat keberangkatan haji di 2022 kemarin dok? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya dok. Nah dokter Isna, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini, yakni mengenai sehat dan bugar ibadah haji dan umroh ya dok ya. Saya yakin akan sangat menambah wawasan pemirsa Jember 1 TV yang ada di rumah ya dok tentunya. Namun sayangnya pertemuan kita harus usai sampai di sini dokter. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada dokter Isna karena sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang padat pastinya ya dok ya, untuk memberikan ilmu kepada kita semua, khususnya pemirsa Jember 1 TV yang ada di rumah. Nah pemirsa, demikian tadi episode Bincang Sehat pada kali ini, yakni sehat dan bugar ibadah haji dan umroh. Terima kasih tetap bersama kami dalam Bincang Sehat. Kita bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat.